Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Credit One. Shalom, shalom. Shalom, Bunda Belena. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Banyak yang viral pada hari ini tentang Pak Bom Bom dan Edis TV ya. Terima kasih Bunda Berliana. Menjadi sesuatu yang dimanfaatkan si jahat untuk kita tuh ribut, untuk kita tuh berantem. Ya, apa sih yang dipermasalahkan tentang rancangan Bapak atau Iblis perihal salib? Ya, Bunda Sofiat, bukan Bunda ya, Ibu Sofiatul sudah menjawab, Elia Miron sudah menjawab, Kiamat sudah menjawab, itu. Siapa lagi sudah, ini kiamatkah? Bukan. Saya bukan kiamat. Suaranya kok mirip? Iya. Tanya sama pengikut saya yang di bawah itu, DM pengikut saya, cari masuk ke profil saya, tanya. Koko ini kiamat? Bukan. Kiamat itu pengajar guru matematika. Saya bukan pengajar guru matematika. Ya matematika atau fisika atau kimia itu saya enggak ngerti itu. Ya, Elia Miron sudah menjawab, kiamat sudah menjawab. Ya terus siapa lagi yang sudah menjawab semuanya? Nah kita akan bahas dari sudut sejarah dan juga dari sudut apa yang dikatakan Alkitab. Ya, sekalipun nanti Bapak Ibu tidak sependapat dengan pendapat saya, enggak apa-apa.
Ya, saya itu hanya kembali kepada Alkitab saja konteksnya, sesuai dengan kalimatnya. Ya, ya, mata pisau sudah menjawab. Ya, sudah menjawab. Ya, banyak yang sebenarnya sudah menjawab. Terus yang dipeributkan apa sih sama Pak Bom Bom sama Edis TV? Ya, sedangkan Alkitab itu sudah menyatakan bahwa pengetahuan kita tuh tidak sempurna. Mari kita bedah tentang rencana Bapa sama rencana iblis. Alkitab ngomongnya seperti apa? Hanya beda pemahaman ribut. Ya, terus bahasanya apa? Yang tidak ikut pemahaman saya itu berarti orang Kristen yang gila. Ya, saya hanya berdoa Bapak Ibu, ya, kalau kita melayani, tolong dengan lemah lembut dan rendah hati. Ya, itu yang berkenan. Pelayanan kita ini untuk apa sih? Untuk menyenangkan hati Tuhan kan? Bukan untuk ego pribadi kita tuh. Ya, bukan menunjukkan saya ini paling benar, paling hebat, paling pengajar yang spektakuler. Enggak loh. Ya, saya tidak apa ya, tidak lebih baik daripada Kiamat, tidak lebih baik daripada Dis TV, sama Pak Bom Bom, Bu Sofiatul, siapa orang-orang hebat yang ada di TikTok. Ya, kita tidak mencari hebat-hebatan sebetulnya. Ya, tetapi kita mau pada saat kita melayani, itu Tuhan itu disenangkan. Apa tujuanmu buka TikTok? Apa tujuanmu buka live-live ini? Untuk menampilkan kamu seorang pengajar? Untuk menampilkan saya punya pengetahuan tentang Alkitab? Untuk menampilkan saya hebat, saya keren, saya luar biasa, saya dipakai Tuhan luar biasa? Enggak gitu kan? Kamu melayani Tuhan itu karena kamu cinta Tuhan kan? Kamu melayani Tuhan bukan dengan kedagingan, bukan dengan ego. Ya, saya sih tidak terlalu peduli Bapak Ibu. Yang nonton itu banyak atau sedikit saya tidak peduli. Saya hanya berdoa Tuhan, saat saya menyampaikan firman Tuhan dengan hati yang murni, dengan pengajaran yang murni, Tuhan sendiri yang pilih yang nonton siapa deh. Ya, saya nggak terlalu ambisi punya follower sampai ratusan ribu. Ya, buat apa kayak melayani, tapi kalau hidup saya tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu kita akan bahas tentang rancangan Bapa sama rancangan iblis. Benarkah yang namanya salib itu rancangannya Allah Bapa? Benarkah yang namanya salib itu rancangannya iblis? Alkitab ngomongnya seperti apa? Sejarahnya tentang salib bagaimana? Ya, mari kita bahas. Sebelum itu kita doa terlebih dahulu ya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat itu nanti itulah pemahaman gak sama. Ya, tapi kalau misalnya pemahaman gak sama, jangan langsung tunjuk sesat ya. Jangan ya. Gitu ya, kita jangan tuduh Katolik sesat, Advent sesat, ya Pak Bom Bom sesat, Edis TV sesat, janganlah. Ya, kita bersatu di dalam tubuh Kristus ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kita menikmati satu pujian dan penyembahan. Setelah itu kita masuk ke dalam pengajaran tentang rencana Bapa dan rencana iblis. Teman-teman kalau suara saya tidak jelas nanti bisa di typing ya. Pak Bom Bom dari dulu suka emosian. Ya, ya oke. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus hamba terbatas. Sangat terbatas. Hamba mau menyampaikan tentang rancangan-Mu, rancangan Allah Bapa dan rancangan iblis. Tuhan Yesus hamba hanya berdoa tolong bukakan pengertian. Bukan pandainya hamba berbicara. Tetapi Engkau yang memberikan pencerahan atas kami karena Roh Kudus berfungsi untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan hidup dalam pertobatan. Tolong hamba-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan dan tahirkan hamba, layakkan hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan lakukanlah apa yang kau pandang baik. Berjagalah pada pintu bibir hamba-Mu tentang apa yang hamba-Mu sampaikan. Biar semua yang hamba sampaikan itu berkenan di mata-Mu, dan Engkau disenangkan dalam pelayanan ini. Apalah gunanya hamba melayani-Mu kalau Engkau tidak disenangkan? Justru kami melayani-Mu dengan motivasi hati kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu yang di baju bintang apa? Ini bintang Daud. Ininya ada salib nih. Di dalamnya ada salib. Ya, bintang Daud. Ya, tentang Israel. Sedangkan ini heaven ministry ya. Ini ministry, ininya heaven. Jadi pelayanan saya bergerak di bidang heaven ministry dengan bintang Daud. Dengan yang ada namanya Roh Kudus. Ya, lambang merpati. Ya, ini baju ini kami buat untuk komunitas kami. Jadi tidak kami bawa atau kami perjualbelikan. Ya, baju ini khusus hanya untuk komunitas kami.
baju ini tidak diperjualbelikan. Saya yang desain bersama dengan teman-teman dengan ada filosofi daripada Heaven Ministry, Bintang Daud dan Merpatinya. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita nikmati lagu Menyenangkanmu ya. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bukan kita lebih hebat, pengajaran kita lebih wow enggak. Ya, semuanya sama di mata Tuhan ya. Menyenangkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Pinjaman berbunga tinggi. Pinjam diisi cash, dapatkan kesempatan bebas bunga. Boxer rotari itu lebih cepat, otomatis bagi seorang petani lebih hemat. Ya, bantu tap-tap layar ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Haleluya. Teman-teman tolong persiapkan Alkitabnya teman-teman. Kita akan bahas tentang, saya balik ya. Saya pakai papan tulis biar teman-teman bisa lebih paham ya. Saya akan balik ke, sebentar. Balik kamera dulu ya. Ya, oke. Rancangan siapakah tentang salib itu?
Rancangannya Allah Bapa atau rancangannya si iblis? Ya, teman-teman, kita kembali kepada Alkitab dulu, seperti yang menjadi perdebatan antara Bang Edis gitu ya dan juga Pak Bom gitu ya. Seharusnya tidak harus dilakukan di live TikTok ya. Jadi memicu pertengkaran apa dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang kurang pantas. Teman-teman, kita buka di dalam kitab Matius pasal 21, saya ambil di Markus pasal yang ke-12 ya. Bapak Ibu, kita buka di dalam kitab Markus. Markus 21 dengan Markus 12 itu sama. Saya pakai yang Markus dulu. Teman-teman buka di dalam Markus pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Bapak Ibu perhatikan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang ya membuka kebun anggur. Ya, Bapak Ibu perhatikan, ada seorang buka kebun anggur. Ya. Ya, kebun anggur. Ini perumpamaannya Bapak Ibu. Ya, dan menanam pagar sekelilingnya, ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Ya, ada menara jaga di sana. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Perhatikan, penguasa ini anggap saja si A ya. Ya. Si A ini mengutus seorang hamba, kita kasih nama A1. Kepada siapa? Kepada tempat yang disewakan, kepada penyewa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Si A ini, sang pemilik kebun anggur ini mengutus A1 kepada penyewa. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba. A1 ini apa? Dianiaya. Dianiaya. Yang menjadi pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Apakah si A ini mengutus A1 ini, rencananya A1 untuk dianiaya? Ya. Yang ingin iblis itu apa itu? Yang ingin iblis tapi semua itu atas kehendak Bapa. Oh ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan pertanyaan saya ya. Apakah si pengusaha A ini mengutus A1 kepada penyewa untuk mengambil kebun anggurnya, rancangannya adalah untuk dianiaya? Ya. Apakah A ini merancangkan A1 ini untuk dianiaya? Jawabannya apa? Jawabannya tentu tidak. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka itu. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Dikirim lagi. A2. Ya, apa yang didapat sama A2? Dipermalukan. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah si A ini mengutus A2 untuk dipermalukan? Apakah rencananya si A ini untuk mengutus A2 untuk dipermalukan? Jawabannya enggak. Ya. Masaan penguasa, pemilik kebun anggur, mengutus seorang hamba kepada penyewa kebun anggur, dianiaya, rancangannya si A? Bukan. Diutus kembali A2. Dipermalukan Bapak Ibu. Ya, apakah itu rancangannya si A? Bukan. Ya, Bapak Ibu lihat ayat yang ketiga. Ayat yang kelima. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi. Dan orang ini mereka bunuh. Perhatikan ya. Dikirim lagi A ketiga. Apa yang didapatkan sama A3 ini? Dibun-bun. Ya, pertanyaannya. Dianiaya, dipermalukan, dibun-bun. Apakah rancangannya si A? Apa jawabmu? Ya. Teman-teman, yang menjadi pertengkaran Edis TV dan Pak Bom ini kesalahpahaman di dalam istilah struktur bahasa. Dengan pemahaman yang berbeda. Yang menjadi pemicunya gini loh. Yang dikatakan sama Pak Edis TV adalah, kalau yang mengatakan bahwa rancangan salib itu adalah Allah Bapa, itu orang Kristen gila itu.
Ya, pertanyaannya kenapa harus menggunakan diksi bahasa kayak begitu? Dibalaslah sama Pak Bombom. Yang tidak ikuti rancangan salib ini adalah rancangannya Allah Bapa, ya, itu orang Kristen yang juga gila tuh. Pengikut-pengikut Edis TV itu pasti gila semua. Apa yang kau dapat? Ya, yang kau dapat adalah ego. Ya, sama-sama mempertahankan kebenarannya masing-masing. Ya, Alkitab itu semuanya sudah menjawab. Ya, di dalam kitab Matius pasal 21 dan Markus pasal 12 itu sebetulnya sudah menjawab. Ya, sang pemilik anggur Bapak A menyewakan kebun anggurnya, diutuslah A1 dianiaya. Rencananya A? Bukan. Diutus A2 dipermalukan. Apakah rancangan si A? Bukan. Ya. Diutus A3 dibun-bun. Apakah rancangannya si A? Bukan. Ya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan lagi ayatnya, ayat yang keempat. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Siapa yang diutus selanjutnya? Anak. Ya, Bapak Ibu ya. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bun-bun dia, ya. Maka warisan itu menjadi milik kita. Mereka menangkapnya, menbun-bunnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang telah dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu baca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Ya, Bapak Ibu, apa yang dialami sama anak ini? Ya, dianiaya, iya. Dipermalukan, iya. Dibun-bun, iya. Ya. Si A mengutus A1 kepada penyewa dianiaya. Apakah rancangannya si A? Apakah rancangan penguasa pemilik anggur? Pemilik anggur mengutus A2. A2 dipermalukan. Rancangannya si Bapak A. A3 diutus sama A. Dibun-bun. Apakah itu rancangannya si A? Anaknya mendapatkan semuanya. Dianiaya ia. Ya, dipermalukan ia. Bapak Ibu, dibun-bun ia. 1, 2, 3. Include A1 sampai A3 dialami oleh sang anak. Rancangan siapa? Salib ini. Wah, berarti Kokungin ini sepakat nih sama si Edis TV nih. Berarti jadi Kristen gila. Enggak gitu. Ya. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Edis yang kabur ke luar negeri itu ya, Edis memang sudah di luar negeri, bukan kabur. Ya, sudah ada di luar negeri. Ya. Ini firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 12, Matius pasal 21 dan Markus pasal 12. Ya, bagaimana dengan salib? Yuk kita bahas. Bapak Ibu sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nanti Bapak Ibu boleh bertanya, yuk kita jawab tentang salib yuk. Ya. Bapak Ibu, salib ini ya sebuah sistem. Sistem apa? Penghukuman.
Ya. Salib ini menjadi yang pertama hukuman terberat. Bahkan lebih tepatnya hukuman terkutuk. Siapa yang disalib itu pasti terkutuk. Itu stigma yang ada di dalam sistem penghukuman daripada kata salib itu. Sebelum Yesus, apakah ada yang disalib? Apakah sudah ada salib? Jawabannya sudah ada. Terbukti dengan apa? Penjahat di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus. Mereka harus disalib. Kenapa? Karena yang disalib itu udah pasti orang jahat, pembunuh, pemerkaos. Ya, dan yang namanya salib itu sebagai lambang terkutuk. Makanya di dalam salib itu dianiaya ia. Bapak Ibu, dipermalukan ia. Dipertontonkan, dibun-bun ia. Ini include dari salib. Sebelum dibun-bun, dianiaya. Sebelum dibun-bun, dipermalukan. Makanya mereka yang disalib itu tanpa busana. Itu salib. Dan ini sudah ada sebelum zamannya Yesus. Ya, dan ini adalah sistem hukuman. Sistem hukuman tertinggi yang diberikan kepada pelaku-pelaku kejahatan. Ya, shalom semuanya, shalom. Ya, itu sistem salib. Orang yang disalib itu pasti orang jahat, orang bejat, sama orang yang luar biasa. Kenapa salib itu jadi populer Bapak Ibu sampai sekarang? Kenapa salib itu menjadi terkenal sampai sekarang? Ya, karena ada pribadi yang bernama Yeshua HaMashiach. Ya. Maaf ya teman-teman, tulisan saya kayak tulisan dokter ya, tadi dipahami ya. Ya. Salib itu terkenal sampai detik ini karena Yesus Kristus. Karena ada pribadi Yesus Kristus ini yang tidak pernah melakukan kejahatan, yang melakukan kebaikan, dia harus tanggung yang namanya salib itu. Dia harus disejajarkan dengan para penjahat. Dia disejajarkan, harus dianiaya, dipermalukan, dibun-bun. Pertanyaannya, apakah ini rancangannya Allah Bapa? Tidak. Salib, Bapak Ibu, ini dipakai iblis. Ya, untuk membinasakan. Nih. Salib ini menjadi sistem penghukuman, itu dipakai iblis untuk membinasakan yang namanya Yesus Kristus. Ada dasar ayatnya enggak? Ada. Ya. Bapak Ibu sampai sini paham ya? Ya, Bapak Ibu sebentar ya, saya kasih pengertian lagi. Bagaimana kalau di zaman Romawi, Bapak Ibu, itu tidak menggunakan sistem salib? Ya, di zamannya Yesus tidak pakai sistem salib, tetapi pakai sistem dikubur hidup-hidup. Ya, ini dikubur hidup-hidup. Yesus ada di zaman Romawi dengan ada sistem salib. Seandainya dia sistem salib itu diganti dengan kubur hidup-hidup, nanti yang terkenal ini, kubur hidup-hidup. Kalau di zaman Yesus itu yang terkenal sistem penghukuman tertinggi adalah ditenggelamkan hidup-hidup di laut. Ya, ditenggelamkan hidup-hidup di laut. Sistem inilah yang akan terkenal sampai hari ini. Karena ada apa? Karena pribadi Yesus. Tetapi pada zamannya Yesus, penghukuman yang tertinggi itu adalah salib. Salib inilah yang terkenal sampai saat ini. Paham Bapak Ibu? Ini sistem penghukuman. Salib itu. Bagaimana kalau sistem penghukuman salib itu diganti dengan ditenggelamkan di laut hidup-hidup, dikubur hidup-hidup? Bagaimana di zaman nabi-nabi? Hukuman apa? Oh sorry, nabi, bukan nagi ya, nabi. Hukuman apa yang dilakukan sama nabi-nabi? Ya, dilempar batu. Ya, dilempar batu, dibun-bun. Ini yang dialami oleh semua para nabi.
Pertanyaannya, apakah nabi-nabi diutus oleh Allah itu untuk dilempar batu dan dibunuh? Ya. Pertanyaannya, semua nabi yang diutus ya kepada Bani Israel ini itu untuk dilempari batu dan dibunuh? Karena sistem penghukumannya begitu. Jawabannya enggak. Ya, teman-teman kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ya, di ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu, ya, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan siapa? Nabi-nabi. Apakah nabi-nabi ini diutus untuk dibunuh? Apa rancangan Allah Bapa untuk nabi-nabi yang diutus untuk dibunuh? Rancangannya adalah untuk orang Israel bertobat. Kembali kepada hukum Taurat Musa. Yohanes Pembaptis diutus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, semuanya mengembalikan kepada Taurat Musa. Maka pada zaman akhir, Bapak Ibu perhatikan ya. Maka pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kita dengan perantaraan anaknya. Jadi pengajaran Yohanes itu salah. Ya, Bapak Ibu ya. Kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh anaknya, oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Warisan kerajaan surga itu jatuhnya ke Tuhan Yesus. Makanya kenapa Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12, Bapak Ibu, kita buka ya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, dan kamu menjadi ahli waris. Ya, pertanyaannya, nabi-nabi ini dibunuh, rancangannya Allah Bapa dah. Ya, Yesus itu disalib, itu rancangannya Allah Bapa enggak? Rancangan daripada nabi diutus sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bentar. Rancangan daripada nabi, semua nabi diutus ke Bani Israel itu untuk bertobat. Ya, untuk kembali kepada hukum Taurat Musa. Itu rencananya Allah Bapa. Bukan untuk nabi ini dibunuh. Bukan untuk nabi itu dianiaya. Rancangan Yesus, rancangan Bapa kepada Yesus Kristus bukan untuk disalib. Ya, tetapi untuk memperkenalkan siapakah rajamu yang sesungguhnya. Inilah raja orang Yahudi. Yesus Kristus inilah raja atas orang Yahudi. Yesus Kristus inilah persentase daripada Allah Bapa, gambarnya Allah Bapa, di mana kamu harus menjadi fotokopinya Tuhan Yesus. Ya, bukan untuk disalib. Ya, Yesus itu diutus Allah Bapa bukan untuk disalib. Ya, tetapi untuk menjadi karya Allah Bapa, meremukkan daripada si ular itu. Hanya iblis yang sifatnya datangnya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, dia menggunakan sistem salib ini diuntukkan kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu. Ya, mari kita buka Bapak Ibu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ini ayat ini dipakai sama Edis TV ya. Yohanes pasal yang ke-8. Sebentar. Ayat yang ke-44. Plan. Ya. Oh, sorry. Habis ya.
Ya, teman-teman bisa lihat nggak ya? Oh ya. Ya, plan Bapa, plan iblis. Ya. Teman-teman buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-44. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu? Ayat yang sebentar ya. Ayat yang ke-42 Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-42. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Seperti tadi perumpamaan tentang kebun anggur tadi. Ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Bapak Ibu, ayat yang ke-14, 44, apa bunyinya? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Paham Bapak Ibu? Yang menjadi pembunuh itu siapa? Pelaku pembunuh dari semula itu siapa? Ya, yang nabi-nabi ditewaskan, nabi-nabinya Tuhan, ya, dibunuh. Pekerjaannya siapa? Nabi-nabi dibunuh, Yeshua HaMashiach, ya, atau Yesus Kristus juga akan dibunuh. Siapa lagi yang disalibkan? Petrus. Apakah Petrus menjadi pengikut Yesus untuk dibunuh? Petrus itu disalib terbalik. Ya, disalib terbalik. Aduh, ini kok habis semua ini. Ya. Waduh. Ya. Petrus itu disalib terbalik Bapak Ibu. Pertanyaannya, Petrus ini ngikut Yesus. Apakah kehendak Yesus untuk Petrus disalib terbalik? Terus Andreas, ya, disalib, ya, disalib dalam bentuk huruf X. Apakah rancangannya Yesus Andreas itu disalib terbalik? Ayo. Ya, Bapak Ibu. Ayat yang ke-44 ini sudah jelas, Bapak Ibu. Iblislah yang jadi bapakmu. Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ini iblis ini pembunuh sejak semula. Ya, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apakah dusta itu? Yesus itu tidak disalib. Yesus itu diserupakan. Inilah yang namanya cerita dusta. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang paling diserang itu Yesus. Yesus disalib, ngomongnya diserupakan. Diserupakan siapa? Nggak tahu. Oh Yudas, oh Simon dari Kirene. Yang menjadi saksi mata Petrus dan Andreas, yang melihat kesaksian Yesus dibunuh, muncul nabi-nabi palsu
yang mengatakan Yesus tidak dibunbun atau tidak disalib tapi diserupakan. Loh, berarti yang kena tipu Petrus, Andreas, Yohanes, ya, Yakobus, ketipu semua dong. Ya, karena inilah bapak pendusta. Memutarbalikkan fakta. Yesus itu disalib, digantikan, diserupakan. Ya, inilah pembunuh dari semula supaya tidak mengerti karya keselamatan Yesus yang disalib. Yang mengatakan Yesus disalib Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Yang menjadi saksi mata. Ini rancangan siapa buat berita Yesus itu diserupakan ini? Rancangannya pendusta. Ya, Bapak Ibu. Gitu loh. Kita harus kembali kepada Alkitab, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ayat yang berikutnya. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Kalau Yesus saja tidak dipercaya, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, tambah lagi satu di sini Kung Yin, ya, juga tidak akan dipercaya oleh dunia. Bahkan ujung-ujungnya kita itu dibenci. Kita bicara Yesus itu disalib tidak diserupakan, kita nanti dibenci. Ya, dikatakan apa? Dikatakan kafir. Rancangannya siapa ini loh? Si iblis ini. Ya, Alkitab sudah berbicara Bapak Ibu. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ya, yang percaya Yesus itu diserupakan tidak berasal dari Allah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini sudah dikatakan dengan jelas kata Yesus. Barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yang mengatakan Yesus itu tidak disalib atau diserupakan, itu tidak berasal dari Allah. Jelas itu Bapak Ibu. Karena inilah pembunuh dari semula. Jadi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham, semua nabi, ya, nabi, Yesus Kristus, ya, terus pengikut Yesus seperti Petrus, Yohanes, Andreas, ya, tidak pernah dirancangkan untuk terima bun-bun. Ya. Nabi-nabi yang dibun-bun ini bukan plannya Allah Bapa. Yesus Kristus yang disalib itu bukan plannya Allah Bapa. Petrus yang disalib terbalik itu bukan plannya Allah Bapa. Yohanes digoreng itu bukan plannya Allah Bapa. Andreas itu disalib berbentuk huruf X itu bukan plannya Allah Bapa. Plannya Allah Bapa adalah kamu bertobat. Ya, kamu percayalah kepada Injil. Ya, kamu harus percaya dengan karya keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Ini rancangannya. Supaya kamu bertobat, supaya kamu terima Injil, supaya kamu terima Yesus Kristus, kamu terima karya keselamatannya. Ini plannya Allah Bapa. Ya, kalau plan masalah kamu disalib, dianiaya, dibun-bun, ini loh bapaknya. Iblis ini loh pendusta, pembunuh manusia sejak semula. Ini loh plannya dia. Bapak Ibu. Ini loh plannya dia tuh ini, si iblis ini. Ya,
Teman-teman kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ya, supaya teman-teman juga paham ya apa yang dikatakan Alkitab ya. Bapak Ibu perhatikan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada tertulis di salib? Tidak ada. Ya, coba Bapak Ibu buka di dalam Matius pasal 16. Nah, ini jawabannya Pak Bom. Ya, Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu perhatikan, bahasanya adalah dipikirkan, bukan direncanakan, bukan plan. Ya, bahasa ini dianggap bahwa Allah Bapa lah yang nge-planning untuk Yesus itu disalib. Salah. Ya, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ngikut aku, ia harus menyangkil dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kenapa menggunakan kata salib? Karena salib itulah yang jadi populer di zaman itu sebagai penghukuman tertinggi. Ya, Bapak Ibu. Saya balik Bapak Ibu ya. Ya. Ini iblis ya. Teman-teman nanti saya masukkan pengajaran ini di TikTok. Jadi Bapak Ibu yang sudah kelewatan nanti bisa lihat di YouTube ya. Ya, nanti tanya sama moderator saya YouTube saya apa ya. Ya, ini kita ngomong plan dulu. Ya. Plan Bapak, plan iblis. Ya, Bapak Ibu. Perhatikan bahasa Matius 16 ya, ayat yang ke-24. Ya, Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa pakai kata salib? Ya, ini sistem penghukuman pada saat itu. Ya. Kalau sistem penghukuman tertinggi itu bukan salib, ya, tetapi dikubur hidup-hidup. Sistem penghukumannya dikubur hidup-hidup. Bahasa nanti yang dipakai di Alkitab bukan salib, tetapi dikubur hidup-hidup. Salib ini bentuk penghukuman yang dilakukan Romawi kepada para penjahat. Ya, sebelum Yesus salib ini sudah ada. Ya, Bapak Ibu paham ya? Ya, ini bentuk penghukuman. Salib ini kenapa muncul di gereja? Dipasang ke ini salib karena Yesus ada di sini. Kalau hukum salib itu diganti dikubur hidup-hidup, nanti gambarnya itu bukan salib, gambarnya orang dikubur hidup-hidup. Ya, kalau misalnya nanti hukumannya pada saat itu bukan salib, tetapi yang namanya ditenggelamkan di dalam laut gitu ya, hidup-hidup ditenggelamkan nih. Ya. Nanti di Alkitab, nanti di gereja bukan salib, bukan dikubur hidup-hidup, tapi ditenggelamkan di laut. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan juga sejarahnya di sana. Kenapa nabi-nabi Israel ya tidak dihukum di salib? Karena sistem salib ini sistemnya Romawi. Ya, makanya nggak pakai disalib. Sistem salib ini dibawa sama Romawi. Gitu loh Bapak Ibu.
Ya, di berikutnya dikatakan begini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang kelima. Ya, Bapak Ibu perhatikan Matius pasal yang kelima ayat yang nih. Nih, ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pertanyaannya, kamu dianiaya itu rencananya Tuhan Yesus tak? Nih ada ayatnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oh, berarti kalau kita dianiaya itu rancangannya si Tuhan Yesus buat kita. Salah. Ada ayatnya kok nih. Nggak begitu. Ya, berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Oh, berarti kalau orang Kristen itu dianiaya, diem aja ya kok. Jangan. Lapor polisi. Tangkap pelakunya. Ini ada ayatnya. Jadi tidak menempatkan ayat itu pada porsi yang pas gitu loh, teman-teman. Ya, Alkitab itu semuanya sudah menjawab sebetulnya. Ya, Bapak Ibu, kunci untuk kalian kenal Tuhan ya. Jawabannya sederhana. Ya, Bapak Ibu buka di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu ayat firman Tuhan, balik ke Alkitab. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Lah kamu mau kenal Tuhan sombongnya nggak ketulungan? Mana mau Tuhan? Ya, Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Apa yang Yesus katakan? Bapak Ibu perhatikan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu lemah lembut dan rendah hati, kamu takut akan Tuhan namanya. Baru perjanjiannya dikasih tahu. Lah kamu lah sombongnya kayak gitu loh. Tuhan itu tidak pernah mau bergaul karib dengan orang yang sombong. Ya, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat. Bagaimana perjanjiannya bisa dilakukan kepadamu kalau kamu melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka? Ya, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kamu mau kepingin tahu tentang Alkitab dan kamu kepingin mengerti tentang firman Tuhan, ini modalnya. Ya, jauhi kedagingan. Kalau kamu melayani untuk kemuliaan Tuhan, kalau kamu buka live di TikTok, senangkan hati Tuhan, bukan senangkan egomu. Ya, bukan sekedar untuk mendapatkan give. Ya, bukan menjadikan live TikTok itu mata pencarian, apalagi bawa-bawa agama. Kalau kamu mau kenal Alkitabmu, kalau kamu mau kenal Tuhanmu, ini modalnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tentang firman Tuhan semua dari sini. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan ditafsirkan Matius pasal yang 16 ayat 21 sampai 27 itu rancangannya Allah Bapa untuk Yesus disalib. Gitu loh, teman-teman. Ya, saya balik kameranya Bapak Ibu. Oke. Aduh, sorry, rambut saya agak mengembang. Ya, Bapak Ibu paham ya, sampai saya sini ya. Ya, saya hanya berharap begini loh. Teman-teman, Pak Budi Asali yang saya hormati dan juga Pak Bombom, kalau tidak sepaham dengan saya, tidak apa-apa. Saya tidak akan pernah katakan Bapak Bombom sama Pak Budi Asali itu sebagai sesat, enggak. Ya Bapak Ibu, enggak. Ya, tapi saya hanya berbicara tentang konteks Alkitab yang Yesus sampaikan. Saya enggak lebih hebat kok dari Edis TV kok. Saya enggak lebih hebat daripada Sofiatul dan sebagainya. Ya, Bunda Berliana, saya minta tolong naik ya. Saya harus naik satu. Nanti Bapak Ibu, saya mau kembalikan kepada Bapak Ibu kepada esensi. Kita ikut Yesus. Ya, sebentar ya. Saya sudah diminta verifikasi nih.
Bisa ada bantu saya untuk naik satu orang? Bisakah? Kirim permintaan ya, biar enggak jatuh saya. Karena ini harus, harus ada satu orang di atas. Ya, Bunda, oh ya, terima kasih. Oh ya, Bunda Melisa, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Melisa. Saya naikkan satu lagi, ada Popo. Sebentar ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ini yang teman-teman gini loh Bapak Ibu. Ya, kalau kamu mau kenal Tuhan, kamu mau kenal Alkitabmu, belajar dulu hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu permulaan ilmu pengetahuan dan hikmat. Kamu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan perjanjian diberitahukan. Saya tidak akan pernah mampu mengerti Alkitab saya dengan kekuatan otak saya sendiri. Ya, sehebat apapun saya STT, seprofesor apapun saya STT, kalau hidup saya tidak bergaul erat dengan Tuhan, tidak akan bisa paham Bapak Ibu. Sesenior apapun kita, ya, di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan kita itu bukan berbicara tentang kesenioran. Berbicara kamu bergaul karib dengan Tuhan. Kamu sudah melakukan apa yang Tuhan suka enggak? Bagaimana Tuhan kasih kamu pengertian tentang dirinya kalau kamu tidak pernah menyenangkan hatinya? Ya, Tuhan sudah suruh kamu lemah lembut, rendah hati. Ya, jangan membalas, doakan. Kalau tidak sepemahaman sama saya, gila kau, gila kau. Waduh ya ampun Tuhan. Nggak sepemahaman sama saya, sesat kau, sesat kau. Yang percaya sama Edis TV itu gila itu. Ya, yang tidak sepemahaman dengan Pak Bom Bom, gila itu. Loh kok gitu konsepnya? Ya, kita buka live TikTok. Coba koreksi hati. Ya, kamu melayani ini senangkan hati Tuhan enggak? Atau untuk egonya kamu? Ya, saya enggak setiap hari saya live Bapak Ibu. Saya ada aktivitas. Ya, saya butuh ekonomi. Betul saya butuh ekonomi. Tapi saya tidak pernah mau menjadikan live TikTok ini menjadi sarana untuk mendapatkan income. Ya, saya harus hidup dengan pakai iman saya. Akalmu terbatas untuk kamu kenal Alkitabmu. Tetapi kalau hidupmu takut akan Tuhan, pengetahuan itu ditambah. Semakin kamu hidup takut akan Tuhan, semakin kamu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tambahkan pengertiannya. Ya, saya ngerti Alkitab ini bukan saya hebat. Bukan. Saya cuma belajar untuk senangkan hati Tuhan. Saya belajar lemah lembut, saya dikatakan otak otak sungsang saya enggak balas. Ya, kamu masih keroco, bau kering apa namanya? Masih muda tuh apa sih namanya itu ya? Bau kencur. Saya mau bau kencur, bau terasi. Ya, mau bau cabai pun enggak apa-apa. Ya, bau kencur. Ya, tetapi yang saya mau lakukan apa? Saya mau senangkan Tuhan. Termasuk dalam pelayanan ini saya senangkan hati Tuhan, bukan senangkan hati saya. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saya akan putarkan sebuah lagu. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu saya akan membahas tentang pengetahuan. Ya, nanti kita buka. Jangan sampai pengetahuan kita tentang Alkitab itu, tetapi tidak disertai dengan karakter yang lemah lembut dan rendah hati. Kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Perdebatannya Edis TV dan Pak Bom Bom di live TikTok ini, berani saya katakan kalian berdua jadi batu sandungan buat orang-orang Kristen. Ya, bukan cuma Pak Bom Bom, Edis TV pun include. Ada yang saya tidak pemahaman dengan hamba Tuhan, tapi saya tidak pernah mau memperdebatkan. Klarifikasi di TikTok, ditonton banyak orang. Justru karena pengetahuanmu inilah tentang Alkitab, justru kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Ya, tuh perhatikan, oten vs oten. Tapi kalau muslim vs muslim itu udah biasa. Ya, yang terjadi di Surabaya Allahu Akbar sebelah kanan, Allahu Akbar sebelah kiri, mereka mau pertumpahan darah, itu biasa. Tapi kalau oten sama oten, itu enggak ini.
Ya, itu tidak biasa. Ya, mari Bapak Ibu kita dengarkan satu lagu. Saya akan kasih pemahaman tentang 1 Korintus pasal yang ke-8. Ya, kita belajar ya Bapak Ibu ya. Terhubung sama Tuhan Bapak Ibu. Terhubung sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami sebagai anak-anak-Mu yang tidak mengerti tentang esensi kami ikut Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari Bapak Ibu kita terhubung saja sama Tuhan. Bukan ku melakukan yang Kau ingin. Jangan jadi batu sandungan lewat perdebatan yang gak perlu. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ampuni kami Yesus. Terhubung dengan Kami sudah banyak mendukakan Engkau Tuhan di dalam perdebatan yang tidak perlu. selalu Katolik dengan Kristen Protestan. melekat di hati. Tapi kami tidak pernah melekat di hatimu. Kami tidak pernah seirama dengan hatimu Tuhan. Itulah dasar hidup. Kami merasa paling berhikmat, kami merasa paling pintar, kami merasa paling jago. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tuhan mampukan aku melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apakah berdebat di live TikTok itu yang Tuhan inginkan? Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku Terima kasih absennya. yang berdaulat atasku. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terhubung denganmu Mari Bapak Ibu terhubung sama Tuhan. selalu Itu yang Tuhan inginkan. hati. Melekatlah sama Tuhan. Bukan cuma jago berdebat. Itulah dasar hidup Lakukan firman. yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
Mari teman-teman pengikut Kristus, stop perdebatan yang nggak perlu. Kita ini jadi batu sandungan loh. Iblis itu menertawakan loh. Ya, teman-teman coba kita buka di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu perhatikan ya. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Ya. Tentang persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang demikian. Bapak Ibu perhatikan ini. Kita semua mempunyai pengetahuan. Konteks 1 Korintus ini tentang daging persembahan berhala. Bapak Ibu perhatikan ya. Tentang daging persembahan berhala, kita semua mempunyai pengetahuan. Bapak Ibu perhatikan ayat di bawahnya. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Pengetahuan tentang daging persembahan berhala itu bisa membuat kita jadi sombong. Tapi kasih itu membangun. Bagaimana kalau kalimatnya kita ganti? Kita punya pengetahuan tentang Alkitab, itu membuat kita jadi sombong. Ayo, bagaimana? Tetapi kasih itu membangun. Di dalam perdebatan Pak Bom sama Pak Edis, apakah kasihnya membangun? Enggak. Kesombongannya yang dibangun. Kamu bisa punya loh, pengetahuan tentang Alkitab banyak loh. Bisa. Ya, jangan pun cuma tentang daging persembahan berhala. Tentang Kejadian sampai Wahyu kamu banyak paham, betul. Tapi kamu menempatkan kasih di atas itu semua atau tidak? Kalau kamu tidak menempatkan kasih di atas itu semua, kamu jadi sombong. Ya, di dalam 1 Korintus 12, kenapa banyak karunia? Kenapa tidak satu orang dikasih semua karunia? Karena kita ini rentan untuk sombong. Kita ini rentan untuk angkuh. Kita ini rentan merasa paling hebat. Makanya Tuhan kasih satu karunia, satu karunia, satu karunia. Jangan sampai pengetahuanmu tentang Alkitab membuat kamu menjadi sombong. Di ayat yang kedua, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tuh. Kalau kamu merasa punya pengetahuan tentang Alkitab, pada esensinya kamu belum punya pengetahuan tentang Alkitab itu. Ini ayatnya yang ngomong. Jika ada orang yang menyangka, jika ada seorang yang merasa bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Bapak Ibu, saya dari hati terdalam saya berkata jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Semakin saya pelajari Alkitab, Bapak Ibu, semakin saya tidak ada apa-apanya. Betul. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan besar, ya, dari gereja Mawar Siaron. Ya, dia berdiri di sebuah mimbar. Dia berkata begini. Ya, dia punya jabatan besar loh di gereja Mawar Siaron. Di bawahnya Ko Philip Mantova. Ya, dia berkata apa? Saya kok belum merasa melakukan apa-apa buat Tuhan ya. Dia sudah membangun komsel banyak. Dia sudah bantu banyak orang. Dia sudah melayani banyak orang. Tapi apa yang dikatakannya? Ya, saya kok merasa belum buat apa-apa untuk Tuhan. Ya, jangan kita merasa bertahun-tahun sudah ikut Tuhan. Kita sudah berbuat banyak untuk kerajaan surga. Terus apa bahasa yang disampaikan di TV sama Pak Bom? Pak Bom sudah banyak baptis banyak orang. Pak Edi sudah baptis banyak orang. So what? Kalau kita sudah baptis banyak orang, so what? Gitu loh. Ya, apakah kita merasa kita bangga dengan bisa membaptis banyak orang? Enggak kan? Banggalah kamu kalau hidupmu takut akan Tuhan. Banggalah kamu kalau namamu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Gitu loh. Pak Edis tidak pernah baptis. Bahasa yang disampaikan yang saya dengar begitu. Nyatanya saya tidak tahu. Kalau Pak Edis nggak pernah baptis, terima kasih buat konfirmasinya. Tetapi ada sebuah fiti. Oke, saya dengarkan ya. Saya dengarkan fitinya ini ya Bapak Ibu ya.
Saya mendengarkan di sebuah video itu ada yang dikatakan baptis. Coba teman-teman dengerin ya. Sebentar ya, saya simpan di mana ini? Oh, nih. Kalian orang gila semua. Yang dukung Edis kalian orang gila ya. Penyaliban itu rencana Allah itu gila. Aku tiba-tiba kaget dengan narasinya Bang Edis TV yang sebenarnya keselamatan ini rencana iblis atau rancangan Allah. Itu. Nah ternyata apa yang disampaikan Bang Edis TV itu tadi dari semua teman-teman yang aku chat itu agak keliru. Mau dibilang gila, Bu. Sebentar, Bu. Pak Bom dia bilang begini di sini. Saya sudah bicara di bawah layar. Dia bilang begini, Pak Bom harus belajar Bible lagi, Pak. Saya bilang, masuk yuk kita diskusi. Pak Bom belum level diskusi dengan saya. Hentikan pengajarannya Pak Bom. Penyaliban itu keinginan Bapak itu pengajaran sesat. Dia sudah bilang saya sesat. Padahal saya nggak bilang dia sesat. Enggak. Kita saja, kita debat yuk. Kenapa kau lari? Jangan kau mengajar salah. Dia sudah bilang saya sesat ini, Bu. Besok langsung dia bilang, besok saya akan ajari kau Pak Bom. Ya, Bapak Ibu perhatikan bahasanya. Ya, apakah terlihat kelemah lembutan dan kerendahan hatinya seperti ini? Apakah layak dipamerkan di depan umum seperti ini? Ini masih panjang bahasanya. Nanti ada VT yang seperti ini, yang saya dengar, Pak Bom udah baptis banyak orang, Pak Edis udah baptis banyak orang. Kalau salah, terima kasih. Ya, kalau saya salah, terima kasih buat konfirmasinya. Saya balik Bapak Ibu ke 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 tadi. Ayat yang ke-11. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-11. Ya, Bapak Ibu gini loh. Ya, kalau kita tidak sepemahaman, ya jangan sembarangan mengatakan orang sesat. Saya tidak katakan Pak Bom itu sesat, enggak. Saya tidak katakan Pak Budi Asali itu sesat, enggak. Sekalipun tidak sepemahaman dengan saya. Saya tidak mengatakan tentang yang namanya Edis TV itu sesat, enggak. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang jemaat Bapak Ibu. Jemaat itu punya pengertian begini. Kamu sudah dapat bahasa roh belum? Ada yang menjawab belum. Ya, berarti kamu belum dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh enggak? Roh. Berarti kalau kamu punya bahasa roh, kamu itu sudah dibaptis sama Roh Kudus. Kalau kita tidak sepemahaman dengan orang ini, sesat kau. Sesat kau. Loh, jangan cepat menyesatkan. Ya, ini mendapatkan pemahaman dari sudut pandang orang karismatik. Padahal yang dibaptis Roh Kudus itu bukan kamu berbahasa roh. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai kamu orang percaya. Kamu akan mengusir setan bahkan berbahasa-bahasa baru. Ya, pengertian tentang baptisan roh itu bukan tentang itu. Bukan tentang dapat bahasa roh. Bahasa roh itu karunia. Nah, terus disesatkan. Jangan. Perhatikan bahasanya Pak Bom. Pak Bom mendapatkan bahasa dari Edis TV. Saya ajarin kau. Waduh. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu. Karunia saya pengajar. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya nggak ngajarin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan saja. Silahkan praktek sendiri. Ya, saya hanya kembali ke sini. Ke Alkitab. Saya di dalam nama Yesus sebagai hambanya, saya tidak akan pernah keluar dari konteks Alkitab. Ya, itu tekad saya di hadapan Tuhan. Saya tidak akan pernah abu-abu. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi saya tidak mendukung Edis, saya tidak mendukung Pak Bom. Saya yang menyampaikan yang disampaikan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu memihak kepada Edis, saya akan dukung Edis. Kalau firman Tuhan itu mendukung Pak Bom, saya dukung itu. Ya, Bapak Ibu perhatikan 1 Korintus 8 ayat yang 11. Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Ya, karena merasa punya pengetahuan masing-masing, debat Pak Edi sama Pak Bom jadi batu sandungan. Ya, di live publik jadi batu sandungan. Kenapa? Karena pengetahuan kita. Gitu. Saya bolak-balik Bapak Ibu ditantang debat sama orang muslim. Tapi saya tahu nanti perkataan-perkataan saya itu bisa masuk penjara saya sekalipun debat sama mereka. Ya, karena kebenaran tentang Kristus yang disalib, karena di Alkitab sudah dikatakan disalib, kebenarannya mereka, Yesus itu tidak disalib, diserupakan. Sudah berbeda. Saya mau hidup kasih dengan mereka.
Saya tidak mau memperdebatkan akidah mereka. Ya, saya tidak pernah mau menyudutkan tentang akidah-akidah mereka sekalipun menurut saya agak aneh. Saat Alkitab saya diperlakukan yang aneh, saya tunjukkan akidah mereka yang aneh, hadis mereka yang aneh, ya isi Quran mereka yang aneh. Tapi biarkanlah mereka yang menyimpulkan, bukan saya yang menyimpulkan. Ya, jangan sampai pengetahuanmu tentang Alkitabmu hebat, kamu tidak punya ekspresi kasih. Bahaya. Ya, karaktermu harus seperti karakter Kristus. Ya, Bapak Ibu buka di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain bukan yang sama ya. Kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saya ini berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, ini semuanya karunia. Karunia ini bisa kamu dapatkan kalau kamu hidup takut akan Tuhan. Hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Kamu terhubung dengan Tuhan, kamu bergaul karib dengan Tuhan. Itu kuncinya kamu kenal Tuhan. Kalau kamu mau kenal Tuhan pakai otakmu, tidak mampu. Tidak akan pernah mampu. Debat. Akal. Nomor 1 akal. Saya kasih tahu ya, akal tuh kayak gimana ya. Bapak Ibu perhatikan, ini yang dinamakan sebagai akal. Ya, Bapak Ibu dengar ini. Ya. Supaya Bapak Ibu tahu ini ada akal yang luar biasa hebatnya. Ini akalnya Bapak Ibu ya. Nih. Kami bukan perempuan kayak di Kristen. Kalau perempuan di Kristen satu burung laki cuma untuk dia aja. Otaknya kotor soalnya. Nggak mau aku berbagi burung. Pokoknya untuk aku aja. Ya. Kami bukan seperti wanita Kristen. Kalau wanita Kristen, satu burung untuk dia saja, otaknya kotor. Ya, itu yang namanya akal Bapak Ibu. Jadi kalau perempuan Kristen, satu burung hanya untuk dia saja, pikirannya kotor. Itu akalnya. Hancur enggak punya akal model kayak begini. Jadi kalau satu lubang, banyak burung yang masuk, itu berbagi pikirannya enggak kotor. Jadi kalau kalian punya istri, kalau banyak burung yang masuk ke istrimu, kamu berakal. Kalau cuma kamu saja yang masukkan burungmu ke tempat istrimu, itu kamu tidak berakal. Itu namanya akal. Coba bayangkan, rusak enggak kalau pengajar agama modelnya kayak begini? Ya, makanya Bapak Ibu, untuk kunci kita kenal Tuhan bukan semata-mata dengan akalmu, tapi dengan hatimu yang takut akan Tuhan. Karena itu permulaan hikmat dan pengetahuan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya, apa yang mau kamu banggakan dengan akalmu? Terbukti barang-barang orang kafir itu yang berakal. Ya, Bapak. Kita nyambung ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Bapak Ibu ingat ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan dan hikmat itu diberikan masing-masing ke setiap personal. Ya. Bapak Ibu masuk ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Ini kuncinya. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan termasuk tentang Alkitab. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, karunia bahasa rohmu itu hilang nanti. Karunia bernubuatmu itu hilang nanti. Karunia pengajaran yang Koko sampaikan saat ini hilang. Hilang nanti. Karunia berkata-kata dengan hikmat hilang nanti. Tapi kasih itu akan tetap abadi. Karena Allah kita adalah kasih. Ya, jangan pernah banggakan pengetahuan tentang Alkitabmu. Ya, jangan pernah merasa layak mengajarin orang lain untuk belajar Alkitab. Ayo saya ajarin sama kamu. Bapak Ibu, saya pernah disampaikan sama apologet dari RT sebelah ya. Dia katakan gini, ayo Kunggin, belajar sama saya 1 SKS per bulan bayar saya 500.000. Ya, saya ajarin kau.
saya ajarin kau. Ya, saya hanya berkata dalam hati, sombongnya kamu ini. Ya, saya tidak pernah Bapak Ibu. Ayo teman-teman, ya DM saya ajarin Alkitab kalian. Tidak pernah saya melakukan itu. Tidak. Kalian hanya dekat dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajarkan kalian secara pribadi. Kalian harus kenal Tuhan Yesusmu itu bukan cuma dari kata saya. Bukan dari kata pendetamu. Ya, tapi dari kata firman Tuhan secara langsung. Kamu punya pengetahuan hebat. Kamu punya pengertian hebat. Kamu mungkin bisa berbahasa dengan hebat. Tapi kalau kita tidak punya kasih, tidak ada guna. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan yang 9. Bapak Ibu perhatikan ayat ini sebagai ayat penutup ya. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dan 9. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ya, ini sudah dikatakan Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah tidak perlu membanggakan tentang pengetahuan kita tentang Alkitab. Atau merasa pantas, merasa layak untuk mengajarkan orang lain firman Tuhan. Jangan. Ya, saya tidak merasa pantas kok. Saya cuma dikasih karunia. Ya, saya bagikan secara gratis kok ini. Ya, saya tidak perlu buat kursus di hotel, seminar di hotel, enggak. Ya, Bapak Ibu, semakin kalian melakukan firman Tuhan, semakin kalian menyenangkan hati Tuhan setelah mendengar pengajaran saya, ya, itu upah terbesar saya. Ya, semakin kalian sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus setelah mendengar pengajaran itu upah besar saya. Kalau ke Bapak Ibu kepingin saya mendapatkan upah yang besar, dekat sama Tuhan. Ya, oh ya, saya dapat peringatan ya. Oh, untuk beberapa penonton mohon maaf ya, akan dibatasi karena ada typing yang nggak bagus ya. Jadi saya barusan dapat peringatan. Ya, karena ada typingan. Bunda Beriana atau Bunda Lydia ada nggak ya? Untuk bisa bantu bisukan yang typingnya nggak bagus ya? Sebentar ya. Saya jadikan co-host nih gimana ini? Sebentar. Bunda Melisa tak jadikan ini ya. Tak jadikan moderator ya. Ini gimana ya caranya sebentar. Oh salah. Oh ini. Ya. Ya, Bunda Melisa udah tak jadikan moderator ya. Yang ada typing itu tolong dibisukan aja. Jadi berpengaruh di live-nya. Karena mau dihentikan kalau masih ada yang nggak bagus. Ya, terima kasih Bunda Melisa. Ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Lenyap semua. Ya, ayat yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengajaran Koko pun tidak sempurna. Yesus yang sempurnakan. Ya, jadi jangan merasa kita paling sempurna. Ya, jangan merasa kita paling benar. Katolik nyerang Kristen Protestan nyerang Katolik. Buat apa coba? Ya, memperdebatkan sesama hamba Tuhan. Ya, saya ada kurang sependapat dengan Pak Budi Asali. Apakah saya memperdebatkan? Ayo Pak Budi, ya kita live di TikTok, kita bahas itu ngotot-ngototan. Buat apa sih? Yang ada saya harus mengasihi Pak Budi Asali kasihin saya. Saya mengasihi Pak Bom ngasihi saya. Saya mengasihi Pak Edis ngasih tahu saya. Ya, bukan mengatakan, ayo tak ajari kamu. Kamu masih percaya ini gila kau? Enggak gitu dong. Ya, enggak seperti itu Bapak Ibu. Pengetahuan kita akan lenyap loh. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya kasih. Pengetahuanmu tentang Alkitab akan lenyap. Ya, saya sadar betul Bapak Ibu. Semenjak saya diberikan sama Tuhan Yesus tentang karunia pengajaran ini, semakin saya pelajari, semakin saya merasa tidak apa-apa. Ya, dan berani dengan iman saya katakan, saya tidak layak mengajarkan kalian tentang Alkitab. Kalau saya dibicarakan tentang ini, saya dipercayakan karunia itu. Bukan untuk ngajarin kalian, tetapi memberikan informasi kepada kalian untuk kalian hidup dekat akan Tuhan.
Ya, saya tidak pernah ngajak kalian ke gereja saya. Sekalipun kalian tinggal di Bali sama saya tidak pernah ajak kalian ke gereja saya. Pergi ke gerejamu di mana. Saya datang sebagai hamba Tuhan bukan untuk bersaing dengan gereja manapun. Saya tidak menerima perpuluhan apapun termasuk dari jemaat. Yang saya rindukan, kamu senangkan hati Tuhan Yesus. Semakin kamu senangkan merpati ini di dalam hidupmu, semakin upah saya besar. Semakin kamu hidup takut akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, kamu dipertambahkan pengertian, pengetahuan tentang dirinya. Semakin besar upah saya. Karena upah saya bukan membangun gereja. Upah saya bukan mendirikan gedung gereja besar-besar, mengumpulkan jemaat besar-besar, menambahkan omset perpuluhan besar-besar. Tetapi upah saya sebagai hamba Tuhan kalau saya bisa jaga hati, murni, tanpa kecampur dogma, tanpa kecampur doktrin, tetapi Alkitab yang murni yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya bagikan secara gratis. Saya tidak buka seminar di hotel. Yang saya rindukan, kita sama-sama belajar takut akan Tuhan. Di gereja manapun kamu, Katolik kayak kamu, Advent kayak kamu, saya tidak peduli. Ya, kamu saudara saya. Pak Bom saudara saya, Edis TV saudara saya, Bu Sofiatul saudara saya. Ya, Bunda Melisa, Bunda Lisa, saudara saya, kalian semua saudara saya. Ya, saya tidak layak mengajarkan kalian firman. Ya, saya hanya dipercayakan untuk menginformasikan sama Bapak Ibu. Tetap lemah lembut, tetap rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Ya, takutlah akan Tuhan, punyalah karakter yang seperti Kristus. Jangan pengetahuannya saja yang ditambah, karaktermu nggak dirubah. Karakter seperti Kristus itu di atas segala-galanya. Menjadi fotokopinya Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saya tidak buka sesi tanya jawab, ya, karena ini sudah agak siang. Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Room saya tidak ada perdebatan ya, mohon maaf ya. Ya, kalau ngajak saya berdebat atau diskusi berdebat, lebih baik jangan ajak saya. Percuma, pasti saya tolak. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Baik sisi Kristen maupun sisi Islam, percuma ngajak saya debat. Tidak apa-apa, katakan saja bani typing, takut dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang saya informasikan kepada Bapak Ibu, kenali Yesusmu. Wajiblah hidup seperti Yesus hidup. Itu yang Tuhan mau. Saya hanya menyampaikan apa yang Yesus mau. Saya berkata-kata tidak dari diri saya sendiri. Tetapi apa yang Yesus mau, itu yang saya sampaikan. Saya tidak ngejar perpuluhan kalian, Bapak Ibu. Bayar perpuluhan di gereja kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya putarkan satu lagu, setelah itu kita tutup dalam doa. Saya akan sampaikan ini di YouTube, Bapak Ibu ya. Dan semoga teman-teman teruskan saja YouTube ini kepada saudara-saudara seimanmu. Kembali ke Alkitab. Teman-teman Kristen Protestan saya kasih tahu. Jangan serang-serang Katolik. Ya, sekalipun pemahaman berbeda. Termasuk Advent. Tidak usah diserang-serang. Ya, saya juga berkata kepada teman-teman Katolik di sini, saya sebagai Kristen, dari kecil saya Katolik. Ya, sekarang saya Kristen Protestan. Saya minta maaf kalau ada saudara Kristen Protestan melukai hati kalian dengan kata-kata yang tidak pantas. Dengan rendah hati saya mohon maaf. Ya, silakan teman-teman Katolik nilai sendiri, tapi yang jelas teman Katolik saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya putarkan satu lagu. Saya hanya berharap Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu hari kita sampai kapan. Ya, tetapi biarlah Tuhan kenal kamu sebagai pribadi yang penuh kasih, bukan sebagai pribadi yang pintar berdebat. Ya, hanya satu kerinduanku. Mari kita nikmati lagu ini. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk menjadi sempurna seperti-Mu. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Ya, terima kasih ya buat teman dari Katolik. Salam kasih buat teman dari Katolik.
Terima kasih sudah hadir di room saya. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya kalau ada teman Kristen Protestan yang nyerang-nyerang kalian. Mohon maaf sekali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya. Yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir hidup kami tiba ya Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Katakan bersama, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Yang satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Di hadapanmu Bapa. Haleluya. Bunda, bukan live-nya ganti-ganti jam enggak, saya random. Ya, sekarang saya random, kalau saya anggap sebagai sesuatu yang perlu untuk dijelaskan, kita jelaskan. Jamnya random. Yang rutin itu setiap minggu jam 7, itu pun kalau saya tidak ada kegiatan. Setiap minggu sore jam 7 malam. Nanti minggu malam ini kita bahas kembali tentang paganisme. Ya, dari kata paganus. Nanti biar kita paham, kekristenan kena enggak paganus itu? Nanti kita akan jawab hari Minggu nanti jam 7 malam. Ya, saya jawab satu pertanyaan saja. Ya, apakah Yesus membangun agama Kristen atau kita diwajibkan jadi beragama Kristen? Jawabannya tidak. Yesus tidak pernah bangun agama. Dia membawa keselamatan. Justru yang harus kamu percaya itu bukan agama satu-satunya yang diterima sama Allah.
Ya, karena Allah semesta alam tidak pernah bangun agama. Dia hanya membawa konsep tentang kasih karunia-Nya kepada umat manusia, bukan membawa agama. Nah, dari komunitas-komunitas ini muncul yang namanya Kristen, yang artinya pengikut Kristus di Antioquia. Di Antioquia itu pun juga ada yang namanya dibawa sama muridnya Petrus, ya namanya saya lupa, itu menggunakan kata Katolos, yang artinya Katolik, yang artinya general. Mereka menggunakan nama Katolik. Ya, sebelum itu di Yerusalem mereka menggunakan nama Jalan Tuhan. Jadi di Yerusalem nama komunitasnya Jalan Tuhan. Di Antioquia nama jemaatnya, nama komunitasnya Kristen. Setelah itu Petrus punya murid-murid, di zamannya itulah mengganti namanya menjadi nama Katolik. Ya. Setelah itu semuanya satu dengan Katolik. Setelah dari Katolik itu pada abad tertentu muncullah yang namanya Martin Luther. Kembali menjadi Kristen. Karena dia protes karena kebijakan Katolik, muncullah Kristen Protestan. Sampai detik ini. Itu sejarahnya. Justru yang kita harus percayai adalah Allah yang tidak pernah membangun agama. Kalau ada Allah yang membangun agama, jangan percaya. Karena esensinya Allah itu tidak butuh agama. Manusia butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh manusia. Ya, agama itu dibutuhkan manusia. Ya, tapi Allah itu memberikan konsep keselamatan oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus. Itu dia jawabannya. Ya, terima kasih buat Bunda Melisa, terima kasih buat Bunda Lisa Collection. Mari kita tutup dalam doa. Nanti Bapak Ibu 2 hari lagi pengajaran ini saya masukkan di YouTube saya ya. Namanya Epenetus Live. Jadi nanti teman-teman bisa teruskan dari sana. Ya. Ya, terima kasih. God bless you. Mari kita berdoa. Katolik selalu mengklaim kalau Yesus datang bawa Katolik. Gak apa-apa. Maksudnya gini, kalau pemahamannya teman-teman Katolik itu nggak usah terlalu diperbandangkan kayak gimana. Saya pernah berdebat dengan Bang Elang ya. Jadi kan itu institusi. Jadi ada yang namanya murid Petrus itu membangun yang namanya Katolik. Ya, tetapi awalnya itu bukan Kristen, bukan Katolik, tapi jalan Tuhan. Di Antioquia inilah, di pengajaran Barnabas dengan Paulus ini, muncul yang namanya Kristen. Setelah itu berkembang, muncul pada abad yang selanjutnya ada yang namanya Katolik. Ya, jadi Katolik itu tidak membawa, Kristen tidak membawa, itu nama komunitas. Tujuannya dibentuk Katolik itu apa? Supaya pengajarannya nggak nyabang kemana-mana. Nah, jadi tujuan pembentukan Katolik ini bagus namanya. Ya, bagus untuk apa? Pengajaran tidak ngembang kemana-mana. Kita tegak lurus dengan kisah para rasul. Kita tegak lurus dengan namanya Petrus. Seperti itu. Tetapi, sama seperti yang namanya Harun, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menduduki kursi Harun. Tidak menutup kemungkinan juga. Ya, ada paus-paus seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang menduduki kursinya Katolik. Seperti di zamannya Yesus Kristus. Tidak menampik itu kemungkinan bisa terjadi. Ya, yang kamu harus percaya Yesus Tuhanmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, hamba minta ampun buat Bang Edis dan juga Pak Bombom. Perdebatan yang ada di media sosial dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka punya, kadang-kadang itu menjadi batu sandungan buat kami para pengikut Kristus. Bahkan ada kata-kata yang tidak pantas, kalau tidak ikut saya gila, kalau nggak ikut pemahaman saya gila, dan sebagainya. Yang masih suka sama Edis TV, berarti pengikut Edis TV itu pengikut gila. Kami tidak ikut Edis TV, kami tidak ikut Pak Bombom. Kami ikut Engkau, Tuhan Yesus. Kami hanya belajar, Bapak, untuk dari kejadian ini kami belajar untuk kembali kepada esensinya. Bukan perdebatan yang menjadi esensi kami, tetapi wajib hidup seperti Yesus hidup. Tolong kami semua, Tuhan, hamba terbatas. Teman-teman kami semua di hamba terbatas. Tapi saat kami belajar untuk hidup takut akan Tuhan, Engkau akan banyak memberikan pengertian kepada kami, pengetahuan kepada kami tentang dirimu yang sejati. Karena bagaimana kami bisa mengerti dirimu kalau Engkau tidak Engkau sendiri yang membukakannya pada kami. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman hambamu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai
sejahtera. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang memberkatimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bunda Melisa terima kasih. Bunda Lisa juga terima kasih. God bless you all. Dukung doa saya dalam pelayanan ya Bapak Ibu. Tetap rendah hati, tetap tulus, tetap punya murni hati. Tolong dukung saya dalam doa. Tanpa doa-doa kalian saya nggak bisa sampai seperti saat ini. Terima kasih. God bless you. God bless you. Ya, God bless you.